Oke, sebentar. Nah, boleh dibalik. Tadi sudah ini. Oke, klik lagi. Nah, managing of remote team. Artinya apa? Oh, silakan. Nah, ini merupakan nilai tantangan jika dihadapi misalnya apabila kita memiliki pengikut, misalnya para pekerja dan manajer, tingkat mobilitasnya sangat tinggi, tetapi diharuskan untuk memberikan perhatian terhadap para pengikutnya, follower. Tentu tantangannya jauh lebih besar dibandingkan pemimpin itu sering bertemu dalam suatu organisasi. Nah, ketika misalnya dalam hal tatap muka sulit untuk bertemu, maka tuntutan daripada perhatian follower itu perlu diperhatikan, maka mau tidak mau ada berbagai upaya. Yaitu apa? Pertama, tetap jalin komunikasi. Walaupun ada jarak yang merintangi ataupun terhadap kendala waktu. Dengan cara apa? Pemanfaatan teknologi informasi. Seperti apa sih? Bisa menggunakan misalnya Zoom meeting. Nah, lalu apa lagi yang nanti kita gunakan tanggal 20. Nah, sampai tanggal 27 kita nanti perkuliahan yang biasa tatap muka menjadi daring atau istilahnya online menggunakan Teams. Nah, lalu apa lagi? Nah,
Google Meet, dan lain sebagainya. Atau bisa menggunakan misalnya jumlahnya terbatas. Nah, WA group. Nah, selanjutnya sesuaikan gaya komunikasi. Artinya kalau memang jarak waktu sulit untuk bertemu dan juga mengharuskan mereka bertemu terhadap hal-hal yang dinilai penting untuk bisa disampaikan dan diperhatikan kepada follower, berarti kita sesuaikan gaya komunikasi seperti apa. Kalau ini sifatnya penting, urgent, berarti apa? Formal. Nah, kalau sifatnya tidak penting, grupnya tujuannya sekedar misalnya menjalin silaturahmi. Misalnya kalian punya grupnya itu misalnya grup keluarga, grup marga, apa nih? Nah, nggak mungkin dalam bentuk formal. Misalnya grup keluarga antara kalian ada ayah, ibu, anak. Nggak mungkin kalian misalnya perlu sesuatu kepada ayah, kepada yang terhormat, ayah tercinta yang saya muliakan di tempat bekerja. Dengan ini anakmu ingin meminta bantuan karena sebentar lagi ujian akhir semester membutuhkan bayaran. Kiranya ayah tercinta yang termulia, terhormat memberikan untuk anaknya agar nanti biaya perkuliahan segera dilunasi. Nah, kalau seperti itu kan nggak mungkin karena grup keluarga berarti apa? Apakah formal? Enggak, non formal. Seperti apa? Kalian WA ya, butuh uang nih ya, buat uang kuliah, dan dikit lagi puas. Nanti tanggal sekian ya, sebab kalau lewat sekian ya bisa dikenakan denda. Misalnya di sini denda berapa? Karena ada kampus ada yang 100.000, ada yang 150 kalau tambah sehari. Misalnya 500.000. Nah, ini contohnya. Lalu apa lagi? Hindari menjadi tak terlihat. Nah, seperti apa? Walaupun jarak jauh, tetap perlu adanya pengawasan, kontrol, melihat laporan. Nah, melihat dari dokumen, melihat dari penyelesaian pekerjaan, melihat dari harus mengawasi dalam bentuk monitoringnya dan lain sebagainya. Nah, bangun hubungan secara sengaja. Nah, artinya apa? Bangun hubungan dengan baik, komunikasi yang dilakukan secara rutin, walaupun ada jarak yang memisahkan. Misalnya, seminggu 3 kali bertemu dengan manajer untuk mendiskusikan nilai pekerjaan atau proyek. Nah, ini perlu dilakukan. Nah, membahas mengenai pekerjaan, kesulitannya, tantangannya, pelaksanaan proyek, dan lain sebagainya. Nah, meskipun tadi jarak waktu memisahkan. Nah, ini dia. Tapi tetap komunikasi harus dibentuk. Misalnya dengan menetapkan ketentuan aturan, misalnya seminggu 3 kali bertemu melalui Zoom. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa pembahasan, misalnya pertama membahas tentang proyek, kedua beban pekerjaan, ketiga kewenangan, yang keempat kinerja. Nah, yang kelima misalnya membahas tentang apa kesulitan dan tantangan dalam melaksanakan proyek misalnya. Nah, ini contohnya, komunikasi tetap harus dijalin. Nah, tapi ada kelemahannya nih kalau komunikasi secara jarak jauh apa nih? Nah, kepercayaan. Seperti kepercayaan nih, ya biasanya sulit dibangun. Nah, misalnya pada saat Zoom, nah ini ketahuan nih, disuruh tatap buka, semuanya pada di off kameranya. Alasannya, wah jaringan rusak, masa jaringan 50 mahasiswa rusak semua. Nah, lalu apa lagi? Nah, biasanya ini kecenderungan kalau komunikasi jarak jauh sulit apa? Nah, sulit untuk berinteraksi, misalnya tanya jawab. Nah, coba nih apa yang termasuk ciri-ciri follower alien seperti apa? Wah, lama 30 menit. Nah, nanti bisa aja nih, alasannya misalnya pakai handphonenya gesek-gesek. Wah, maaf ya Pak, jaringan rusak. Nah, ini dia. Kok tahu sih Pak? Ya,
kamar, dosennya ngoceh, dianya tidur. Giliran absen, mana Suryo? Suryo, oh maaf Pak. Alasannya lagi sakit perut. Nah, padahal tidur. Nah, males dengerin dengan tidur. Nah, ini kelemahan dalam komunikasi jarak jauh. Apalagi kelemahannya nih dalam komunikasi jarak jauh? Bisa setiap daerah, wilayah, apa nih? Kekuatan nilai jaringan fasilitas komunikasi jarak jauh itu berbeda-beda. Seperti contoh, Jabodetabek oke, bisa internetnya kencang. Tapi kalau di kawasan lain seperti Indonesia Timur, misalnya di Lock, misalnya di Samarinda, nah, atau Indonesia Tengah, atau misalnya di Papua, atau di Sulawesi. Nah, ini kan jaringannya tidak sebagus di kota besar seperti Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, oke, klik lagi. Nah, untuk bisa mempengaruhi follower dan memberikan pelatihan apa? Pemimpin bisa melihat dari personal resource, yaitu apa? Bagaimana nilai karakter yang perlu untuk dibangun. Seperti apa? Namanya dengan follower, kita harus membangun friendly, rasa bersahabat, ramah. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Dari karakter, ramah, bersahabat, mau mengayomi. Lalu apa lagi? Nah, kalau ada ketemu pemimpin, misalnya ketika ingin melaporkan tugas, tidak aja nggak bisa. Ada urusan mana sih? Begonya keterlaluan. Dulu boleh ngapain aja? Ini aja nggak bisa. Ada ngomong, tolol, baik-baik. Nah, apa yang terjadi? Pasti kesel. Nah, walaupun nggak berani di depannya, pasti ngomong sama temennya. Bos gua tuh bos setan, gila, minta ampun. Nah, kelakuannya sama kayak asu misalnya. Nah, apa yang pasti akan terjadi walaupun nggak berani mengucapkan secara langsung. Misalnya di kantin perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi oleh sebab itu pemimpin harus melihat dari personal resource, seperti membangun dari sisi karakter. Seperti tadi ramah, supel, mampu untuk memberikan dorongan. Lalu apa lagi? Karakter ramah, supel, friendly, terlihat bersahabat, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Lihat dari keterampilan. Bagaimana keterampilan pemimpin? Nah, dia harus bisa untuk memperhatikan follower dari keterampilan berupa apa? Kemampuan komunikasi. Nah, lalu apa lagi? Kemampuan dalam pendekatan intrapersonal skill. Kemampuan yang dibangun dari hard skill dan soft skill. Nah, udah belajar kan nih waktu MPD? Ah, coba tuh apa hard skill dan soft skill. Nah, Semeru. Apa hard skill? Udah belajar kan MPD, manajemen pengembangan diri, atau sering juga disebut EPD ya, etika pengembangan diri. Udah ngambil? Ada? Lagi ngambil sama Pak itu ya, Pak Andes. Nah, lagi ngambil. Ada yang ngambil? Masa sebanyak ini gak ada yang ngambil? Ya? Udah. Oke. Kalau hard skill seperti apa sih kemampuan yang harus dimiliki pemimpin untuk bisa memperhatikan follower dari hard skill? Nah, jangan diartikan hard itu keras Pak, skill itu keterampilan yang keras. Nah, jangan seperti itu, tapi maknanya kalau cuma jawab keterampilan keras, ya mohon maaf, nenek saya juga bisa
hard skill. Waktu dulu belajar PPD, nanti kan kalau nggak salah PPD kan nanti pada sebelum puas kalian kan ada tugas tuh disuruh apa tuh wawancara ya. Nah, wawancara bagaimana menghadapi wawancara. Misalnya wawancara di bawah tekanan misalnya. Benar kamu lulusan dari sini? Benar. Saya meragukan akan kemampuan kamu. Nah, jawabannya gimana? Jangan emosi. Ya udah kalau meragukan masih banyak perusahaan memang bapak belagu. Ngomong gitu maksudnya apa? Ngajak berantem gue lama gua. Nah, kalau seperti itu Pak, udah gagal. Nah, tapi kalau menghadapi wawancara di bawah tekanan gimana caranya? Baik Pak, Bapak boleh meragukan terhadap kemampuan dan keahlian saya, tapi berikanlah saya kesempatan untuk menunjukkan kompetensi saya. Bagaimana mungkin Pak? Saya ketika tidak diberikan kesempatan, maka bagaimana mungkin saya bisa menunjukkan nilai kemampuan saya? Nah, untuk itulah maka berikan saya kesempatan untuk bisa bekerja dalam perusahaan Bapak agar saya bisa menunjukkan kualitas daripada yang saya miliki. Nah, seperti itu. Jangan bilang, udah kalau mau masih banyak perusahaan tempat lain, masih Bapak apa begitu? Nah, jangan bilang di balik udah tua Pak. Insya ngomongnya jangan begitu. Termasuk neraka Pak. Nah, kalau seperti itu Pak, pasti ditolak. Nah, ketika di bawah tekanan, tunjukkan, Pak, berikan saya kesempatan untuk bisa menunjukkan performa yang terbaik dari kualitas saya dalam menempuh ilmu di organisasi. Nah, hard skill ini apa? Kemampuan yang dimiliki pemimpin dari apa? Dari ini, apa nih? Berarti apa otak? Bukan otak negatif, gua seru gak punya otak, bukan. Otak berarti apa? Memiliki kreativitas, inovasi, berpikir kritis, mampu berpikir berdasarkan sebab akibat, terstruktur dalam pemikirannya, mampu membangun pemikiran berdasarkan nilai fakta, logika, lalu informasi, mampu menarik kesimpulan dan merumuskan sebuah tindakan dari pemikirannya apa yang perlu dilakukan dalam mempengaruhi atau mempraktikkan follower. Lalu soft skill. Nah, seperti apa nih soft skill? Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin soft skill. Nah, coba waktu belajar PPD, masih ingat nggak? Iya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah problem solving dengan melihat tingkat urgensi, manfaat, waktu, sumber daya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi selain soft skill? Problem solving, betul. Oke, emosional. Bagaimana kalian mengolah emosional dengan baik? Misalnya, ketika kalian menghadapi sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Misalnya kalian dilecehkan oleh sahabat, teman gue ini begonya kurungan kayak obat puyer 16, teman gue tuh CS otaknya keluarnya di kampung. Nah, lalu kalau diajak diskusi selalu 5 menit dulu, ngomong dulu baru bisa jawab. Nah, ketika menghadapi hal tersebut bagaimana nih kalau kita memiliki kemampuan soft skill? Nah, berarti kita harus bisa melakukan manajemen emotion berupa apa? Manajemen anger. Manajemen anger, yaitu apa? Mengelola rasa emosi, mengubah hal negatif menjadi apa? Menjadi pembuktian. Nah, terhadap keberhasilan yang dicapai. Contoh, nah kalau kalian pernah baca tentang artikel kepemimpinan Steve Jobs itu dari keluarga broken home. Bapak ibunya sudah cerai, berpisah, dia dididik dan diasuh sama kakeknya. Nah, bahkan keluarga-keluarga dari bapak ibu sudah antipati terhadap Steve Jobs karena sering berkelakuan buruk. Nah, tapi apa yang dibuktikan? Walaupun sering dihina, dilecehkan oleh saudaranya, Steve Jobs tetap pada saat itu mengupayakan dengan kerajinannya, ketekunannya, sampai masuk ke universitas terbaik di Amerika, Harvard, dapat beasiswa dengan jurusan favorit IT, sampai dia bisa membuktikan memiliki perusahaan sendiri. Itu apa?
perusahaan Apple. Nah, disinilah dia membuktikan dari kemampuan berupa mengelola emosinya dengan baik. Itu apa? Perkataan negatif, hinaan, cacian, makian, atau underestimate dari orang lain itu dibuktikan menjadi sebuah keberhasilan yang diraih. Nah, sama seperti kalau kalian pernah baca James Watt, jangan dipikir James Watt menciptakan lampu pijar itu sukses, berhasil. Itu 1000 kali melakukan penelitian. Kalau pernah kalian baca artikelnya di Google ada. Nah, pada saat dia sudah 999 kali, temannya, sahabatnya, rekan-rekannya menghina, ngapain lu terusin? Udah gagal juga 900 kali. Gile nih. Nah, disangka orang gila, nggak punya otak. Nah, tapi Thomas Alva Edison meneruskan. Akhirnya penelitian ke 1000 kali baru berhasil menemukan lampu pijar sampai penemuannya sekarang dinikmati oleh generasi ke generasi. Nah, seperti sekarang ini dari hasil penelitian dari Thomas Alva Edison ke 1000 kali. Nah, inilah orang yang memiliki kecerdasan emosi. 1000 kali gagal, akhirnya bisa menemukan. Nah, inilah kemampuan dalam personal skill, soft skill berupa mengelola emosional. Nah, selanjutnya seorang pemimpin harus apa? Harus ada effort. Effort itu apa? Upaya yang tidak kenal menyerah untuk memperhatikan follower dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya apa? Effort. Contohnya seorang pemimpin harus punya effort. Nah, kalau saya sebutkan KFC, pasti kalian tahu nih siapa pendirinya atau pemiliknya, owners dari KFC. Kolonel Sanders. Ya, Kolonel Sanders ini memiliki nilai upaya yang keras untuk membangun organisasi KFC menjadi besar, akhirnya menjadi franchise internasional. Apa buktinya? Buktinya adalah kalau kalian pernah baca, mengalami kegagalan sebanyak 90 kali dalam hal untuk bisa membangun bisnis KFC. Dia bikin proposal dari satu hotel ke restoran ke beberapa investor, ditolak dari satu pintu ke pintu, ditolak. Nah, sampai akhirnya istrinya sendiri mengatakan, ya sudahlah, kalau sudah ditolak sampai berpuluh kali, lebih baik nanti usaha aja, kamu punya ide apa yang lain. Nah, dia tetap enggak, saya yakin KFC ini impian saya menjadi besar. Nah, sampai ke 90 kali baru ada investor yang mau memberikan pendanaan untuk mendirikan KFC. Nah, ini upaya yang keras yang dibangun. Nah, dari upaya keras ini apa? Dia punya tujuan menjadikan KFC itu menjadi franchise internasional. Nah, inilah seorang pemimpin harus punya upaya, yaitu dalam bentuk effort. Nah, seperti kerja kerasnya, impiannya, dari kerja keras, dari impian, dari harapan, dan lain-lain. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, Bill Gates. Nah, harapannya apa? Terlalu buruk kalau bagi saya. Kalau kalian pernah baca artikel kepemimpinan Bill Gates, pada saat mendirikan Microsoft, dia mengatakan, saya pengen seluruh dunia itu satu rumah, satu PC dengan program software Windows. Pada saat itu apa? Diketawain sama IBM pada saat perusahaan kecil sok-sokan mau menjadikan satu PC satu belahan dunia untuk seluruh software. Nggak mungkin bisa menggeser saya nih, perusahaan besar IBM yang sudah menguasai teknologi komputer dari tahun 1970. Nah, kalau kalian mungkin punya tetangga
atau ayah kalian yang sudah kuliah tahun 80-90 tahu tuh pakai program dan zaman dulu apa tuh DOS. Nah, apa yang dilakukan? Nah, Bill Gates tetap bersikeras terhadap impiannya. Dia bangun sampai Microsoft itu pada Windows 98 mulai booming, disukai oleh seluruh dunia. Nah, pada saat itulah Windows 98 mulai dikenal. Nah, inilah bukti seorang pemimpin harus bisa mewujudkan impian dan harapan dengan upaya yang dilakukan secara ini berkesinambungan. Nah, selanjutnya apa? Persuasion. Apa sih persuasion? Nah, persuasion, ada yang mau ngasih komentar persuasion dari kata persuasif? Nah, coba paling belakang. Ya. Oh ya, silakan. Ya, persuasif atau persuasion. Ya, persuasif itu apa? Mempengaruhi, mengajak orang lain. Nah, agar mau untuk melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Contohnya apa nih persuasion? Pemimpin yang berhasil dalam melakukan persuasion. Apa nih contoh pemimpin yang berhasil dalam melaksanakan persuasion? Nah, coba nih Astuti, contohnya pemimpin yang berhasil dalam melaksanakan persuasion. Ada yang mau ngasih contoh persuasion? Nah, coba nih, Pak Wajah, apa tuh contoh pemimpin yang berhasil untuk melakukan persuasi? Terserah, bebas, mulai pemimpin dalam bisnis, pemimpin dalam pemerintahan, dan lain sebagainya. Oke, ya. Terus juga jangan lupa seperti Bill Gates berhasil terhadap persuasion. Nah, kalau kalian baca mengenai Bill Gates, upayanya apa? Dia upayanya bahwa setiap 6 bulan sekali tenaga kerja di bagian IT itu harus mengembangkan Windows. Nah, di setiap ruangan kerjanya selalu diberikan pertanyaan. Ditanya apa kreativitas dan inovasi yang kamu bisa berikan untuk mengembangkan Windows yang telah ada. Nah, tujuannya apa? Persuasion, mengajak seluruh para manajer dan karyawan di bagian IT untuk mengembangkan produk-produk Windows agar tetap disukai oleh konsumen atau user. Nah, ini dia. Nah, persuasion yang lain apa? Bill Gates membuat perusahaannya menjadi nyaman. Apa buktinya menjadi nyaman? Satu, ada fitness center yang terbuka 24 jam. Lalu di perusahaan Bill Gates itu terbuka kantin atau pantry 24 jam. Lalu setiap karyawan diberikan kebebasan untuk menghias ruangan kerjanya. Kalau Anda punya hitam, nah boleh dicat semua ruangan hitam, ruangan kerja Anda silakan. Nah, kalau Anda hatinya Hello Kitty, Pinky, boleh dicat ruangan Anda warnanya pink. Nah, diberikan kebebasan oleh Bill Gates. Nah, inilah upaya persuasionnya. Lalu apa lagi? Ruang kerjanya dibuat mobile. Mobile itu kursinya bisa ditarik ke meja satu ke meja yang lain, dibuat mobile. Oke.
Nah, selanjutnya apa? Position source, yaitu apa? Bahwa pemimpin bisa mempengaruhi follower atau memperhatikan follower dari sisi apa? Dari sisi kekuatan sumber daya, seperti akses informasi. Lalu apa lagi? Nah, dari kewenangan, pengaruh pimpinan. Bisa dari kewenangan, bisa jadi dari pengaruh influence, bisa dari akses informasi. Lalu apa lagi? Bisa terhadap akses nilai sumber daya organisasi, seperti anggaran dan lain-lain. Nah, inilah upaya pemimpin menggunakan position untuk memperhatikan dan mempengaruhi kelompok. Nah, contohnya apa nih yang mudah kalau dalam perusahaan? Nah, contohnya coba David nih. Contohnya yang mudah dalam position source untuk mempengaruhi follower, memperhatikan follower. Misalkan pemimpin itu dia membuka obrolan dua arah. Oke, bisa untuk menggali informasi kepada follower. Nah, dengan memberikan keterbukaan dalam menyampaikan ide, gagasan, kritik, saran. Nah, lalu apalagi? Tidak semua akses informasi dibagikan. Contoh misalnya strategi Trisakti School Management dalam mengembangkan kurikulum, dalam mengembangkan konsentrasi manajemen dan akuntansi. Apakah diketahui semua? Kalau diketahui semua, coba aja tanya tuh, strategi SM untuk 2030 apa untuk 5 tahun ke depan? Nah, pasti. Karena kenapa? Akses informasinya tidak semua dibagikan hanya pada orang-orang tertentu seperti Kajur, sekretaris jurusan, dan lain sebagainya. Nggak mungkin semua dibagikan ke Pak Anton juga. Pak, Mas Anton, misalnya Pak Anton, kira-kira strategi Trisakti untuk pembelajaran dalam mengembangkan program akuntansi manajemen apa? Oh, nanya misalnya sama Sumeru, nanya jangan susah-susah lah. Nah, karena kenapa? Karena tidak semua informasi yang dibagikan. Nah, apa bahayanya kalau semua informasi dibagikan kepada follower? Nah, apa bahayanya? Semua dibagikan sampai cleaning service, satpam, petugas parkir tahu apa bahayanya? Kira-kira nih, semua informasi dibagikan, apa bahayanya kira-kira? Nah, coba Jafar, apa bahayanya? Semua informasi dibagikan sampai, saya tadi ngambil contoh, sampai Mang Ucup tahu Pak Jepri strategi 2025 atau 2030 Trisakti begini loh Pak Jepri, pengembangan kurikulumnya seperti ini, pendekatannya seperti ini, programnya seperti ini, metodenya seperti ini. Bahaya, sampai Ucup aja tahu misalnya contoh. Nah, bahayanya kenapa? Misalnya tadi Ucup sampai tahu, Pak Anton tahu. Bahayanya apa nih? Kira-kira? Ya Pak. Itu orang lain bisa tahu juga Pak. Maksudnya yang perusahaan lawan bisa tahu. Nah, berarti apa bahayanya? Satu, kerahasiaan perusahaan menjadi tidak terjamin sehingga terjadi kebocoran. Kalau kebocoran berarti apa? Strategi yang sudah diketahui itu bisa diambil alih, ditiru oleh pihak pesaing atau kompetitor. Nah, ini juga. Nah, lalu misalnya apalagi dalam position, nah harus mampu untuk mengontrol kewenangan. Nah, seperti apa mengontrol kewenangan? Contoh yang sambil contoh ekstrim, misalnya Pak Ucup, nah dikasih kewenangan sama Pak Oliat dan Ibrata, mulai
mulai sekarang Pak Ucup, berdasarkan surat SK nomor 13 garis miring Romawi XX 22 misalkan, mengangkat, memutuskan, dan menimbang bahwa Mas Ucup menjadikan posisi yang sama dengan saya. Nah, apa dampaknya? Apa dampaknya jika tidak ada kontrol terhadap kewenangan? Diberikan kewenangannya seperti Mang Ucup sama seperti Pak Aulia dan Ibrata, setara saya. Apa bahayanya? Bahayanya Pak Aulia dan Ibrata akan hilang kontrol dalam menjalankan organisasi PSSI. Seperti contohnya, suatu saat misalnya tiba-tiba ada pengambilan keputusan yang sudah ditandatangan. Loh, saya belum ambil keputusan, siapa yang tanda tangan? Dilihat, wah, tanda tangan Ucup. Cuk, kamu kok berani? Udah tanda tangan duluan terhadap alokasi anggaran. Nah, dengan petaka petenteng sekejap, Ucup menunjukkan, ini Pak kan ada suratnya, memutuskan, mengingat, menimbang Pak. Kan Bapak ngangkat setara dengan saya. Berhak dong Pak mengambil keputusan. Nah, ini dia bahayanya. Nah, lalu apa lagi? Sulit untuk dikendalikan. Contoh, suatu saat Pak Aulia minta tolong, Cuk, tolong buatkan kopi, taruh di meja saya. Apa yang terjadi? Pak, ini Pak, Bapak udah lupa. Surat keputusan nomor sekian, menimbang Pak, ini baca ya Pak, menimbang, mengingat, memutuskan. Setara Pak, nggak berhak Bapak kontrol. Nyuruh saya bikin kopi. Nah, ini dia. Tidak bisa lagi mengontrol seseorang terhadap nilai kewenangan. Jika tidak ada ini dia, pengendalian kekuasaan. Nah, contoh yang lain, kenapa dalam menyatakan misalnya negara keadaan darurat, menyatakan perang, harus ada persetujuan DPR MPR, nggak boleh presiden sendiri, harus ada kontrol kewenangan. Kenapa? Bahaya. Kalau presidennya temperamen tinggi, gampang mudah marah, gampang mudah emosi. Sedikit udah perang. Bikin surat tembus ke Panglima angkatan bersenjata, bahaya. Dikit-dikit langsung perang. Negara kita akan hancur. Misalnya ketemu presiden yang temperamen, nah bahaya. Oleh sebab itu perlu kontrol kekuasaan. Yaitu ada apa? Pihak penyeimbang, itu Pak DPR dan MPR. Nah, ini contoh. Oke, lanjut. Kelompok. Ya.
adalah meningkatkan motivasi dan tenaga. Aspek lain dari kecerdasan adalah membantu manusia melihat bagaimana pekerjaan individual mereka cocok dalam konteks yang lebih besar dari tim, departemen, dan sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah strategi B, opportunity support growth. Pemimpin dapat bertindak sebagai pelatih untuk membantu meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan pengembangan karir mereka sebagai manajer dan pemimpin. Pelatih kepemimpinan adalah metode untuk mengarahkan atau memfasilitasi bentuk kepemimpinan, meningkatkan keterampilan kepemimpinan tertentu atau mencapai tujuan pengembangan tertentu, seperti mengembangkan keterampilan interpersonal, meningkatkan pemikiran visioner, atau mempersiapkan tanggung jawab baru. Ya, sebentar, coba balik lagi. Oke. Nah, namanya pemimpin untuk memperhatikan kalau orang Pak punya keberanian. Keberaniannya apa? Courage-nya yang perlu untuk dimiliki seorang pemimpin agar menciptakan mental yang kuat. Apa? Yang pertama, dia harus berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Ketika dia mengambil keputusan, ternyata keputusannya tidak tepat, nah tidak sesuai dengan harapan dan memberikan misalnya dampak negatif, itu apa? Jangan menyalahkan orang lain. Pemimpin harus tampil di depan, itu apa? Bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil. Nah, jangan melemparkan ke orang lain. Nah, seperti contohnya apa? Misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Alam di kita, waktu diwawancara mengatakan tenang, persediaan bahan bakar minyak berupa pertalite dan lain sebagainya tersedia memadai di Sumatera. Tiba-tiba ada masyarakat Sumatera, Bapak ngomong jangan asal, jangan bohong, apa tersedia memadai? Nah, dipotong langsung dikat. Nih Pak, di Aceh harga pertalite udah 45.000 Pak, Bapak jangan ngomong asal. Nah, ini yang terjadi. Seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil. Lalu apa lagi? Courage to change. Berani untuk menerima tantangan dalam merubah organisasi. Merubah yang tidak baik menjadi baik. Nah, contohnya apa? Masih ingat waktu tahun 1980 dan 1990? Nah, negara Republik Rakyat Cina atau sering juga disebut RRC. Nah, tahu nggak? Tingkat korupsi kemiskinan lebih parah dari Indonesia. Tapi kenapa bisa merubah keadaan dan situasi sekarang berdasarkan organisasi internasional Corruption Watch? Nah, Cina masuk ke dalam negara 10 besar negara terbersih. Nah, kenapa kok bisa? Padahal dulunya lebih parah korupsinya dari Indonesia. Tingkat kemiskinannya jauh lebih parah dari Indonesia. Pada saat tahun 90 Indonesia sudah masuk kategori negara berkembang. Sudah bisa membuat satelit. Nah, sudah bisa merancang pesawat N250. Sudah bisa merancang pesawat Gatot Kaca pada saat itu. Nah, Cina jauh tertinggal dibanding Indonesia. Tapi kenapa bisa lahir nih? Nah, karena pemimpinnya. Yaitu apa pemimpinnya? Dia berani tegas. Ketika presiden pada saat itu dilantik, kalau kalian pernah baca artikel kepemimpinan negara dunia, artikel jurnalnya, nah pada saat itu Zhuangzi diangkat menjadi presiden. Pada saat disumpah, dia menyiapkan 48 peti mati. Dia katakan 48 peti mati ini untuk para menteri saya, 5 lagi ini untuk saya dan istri-istri saya jika terlibat dalam korupsi. Nah, tapi dibuktikan pada saat itu ada gubernur yang melakukan korupsi langsung dihukum mati. Padahal gubernur tersebut adalah pamannya sendiri. Pamannya sendiri langsung terindikasi korupsi, dia keluarkan keputusan hukum mati paman saya. Walaupun paman sendiri, masih ada keluarga, masih ada hubungan saudara atau hubungan marga. Nah, tapi berani mengambil keputusan untuk menghukum mati. Nah, dari sinilah negara Cina bangkit menjadi negara yang memiliki penyelenggaraan negara yang beretika. Berdasarkan apa? Good corporate governance. Nah, lalu apa lagi? Pemimpin juga harus berani
melakukan transformasi. Nah, coba pemimpin harus berani melakukan transformasi seperti apa? Ponedi, coba Ponedi. Pemimpin yang berani melakukan transformasi, perubahan. Nah, coba Ponedi, seperti apa? Pemimpin yang mampu melakukan upaya perubahan. Oke, pemimpin yang mampu untuk keluar dari zona nyaman dan memiliki impian yang besar yang diwujudkan. Nah, contohnya apa? Contohnya Korea Selatan. Dulu negara Korea Selatan dipandang sebelah mata oleh negara Jepang. Negara jajahan gua. Bisa apa sih Korea Selatan? Nah, akhirnya dari pandangan buruk terhadap Jepang itu menghina negara Korea Selatan, menganggap bahwa Korea Selatan itu bekas negara jajahannya yang tidak mampu bangkit. Apa yang dilakukan? Pemimpinnya melakukan perubahan dari Korea Selatan yang berdasarkan negara agraris menuju negara industri. Nah, yang sekarang menjadi kompetitor dari Jepang. Seperti apa? Seperti salah satu produknya Hyundai, Samsung. Nah, yang sudah go internasional, apalagi Hyundai, Samsung, Daewoo, Kia, dan lain sebagainya. Nah, inilah membuktikan perubahan Korea Selatan transformasi dari negara agraris menuju negara industri. Nah, di dalam negara kita nih, kapan perubahannya? Nah, perubahannya kita belum tahu. Kalau masih agraris, masih nanggung. Nanggungnya apa? Banyak sekarang lahan-lahan menjadi properti. Mau negara industri masih nanggung kita. Nanggungnya apa? Beberapa industri di kita masih apa nih? Masih bergantung kepada negara lain. Nah, kita masih nanggung nih. Nah, belum ada perubahan yang signifikan. Nah, lalu ada courage to serve. Apa nih courage to serve? Ada yang masih komentar? Courage to serve, pemimpin yang mampu melayani, memenuhi kebutuhan, atau boleh dikatakan keinginan, harapan dari followernya. Seperti apa nih contohnya? Ada yang mau ngasih contoh? Nah, coba tuh yang pakai jaket. Ya. Apa contohnya dari serve melayani? Apa pemimpin dijadikan pembantu, suruh ngepel, suruh bikin kopi, suruh bersih ruangan, atau bagaimana melayani? Nah, seperti apa pemimpin melayani? Atau boleh dikatakan servant leadership. Nah, coba keberanian untuk melayani seperti apa nih? Ya, silakan. Iya. Melayani, bagaimana melayani? Apa dimanfaatkan mengikut? Pak, aus tuh Pak, kopi. Nah, atau dimanfaatkan follower, misalnya lagi lembur, Pak, lembur nih, jaketnya lupa.
Nah, atau gimana nih melayani? Oke, berarti pemimpin melayani apa? Memperhatikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh follower, seperti tadi kesejahteraan dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Menginginkan perubahan, seperti contohnya, pernah kalian tahu negara Hong Kong? Negara Hong Kong itu dulu buruknya sama kayak Indonesia, yaitu pelayanan kepolisiannya korupnya sama. Ibaratnya kalau angka 11-12 sama Indonesia dulu, 100-200. Tapi Hong Kong bisa bangkit menjadi salah satu masuk 10 besar penyelenggaraan kepolisian yang baik. Kenapa? Bisa memenuhi harapan dari masyarakat warga negara Hong Kong. Kenapa? Karena pemimpinnya pada saat itu berani tegas dengan apa? Memecat semua pimpinan sampai kepada polisinya, lalu merekrut anggota yang baru pada saat itu. Nah, diganti semua dari pemimpin sampai bawahan. Dalam jangka waktu 4 hari melakukan rekrutmen, perubahan total terstruktural. Nah, dari sini terjadi mulai perubahan. Hong Kong mulai menunjukkan citra yang baik dalam kepolisian. Nah, ini contohnya. Kalau to leave, meninggalkan. Nah, seperti apa nih contohnya? Courage to live. Nah, ada yang contoh? Bisa ngasih contoh? Keberanian pemimpin untuk meninggalkan. Nah, coba bagi pojok. Nah, kalau ini deh kata kuncinya dulu, pin dulu. Nah, pinnya dulu, kalau nggak saya dulu. Iya, pinnya apa? Ini, bagaimana contoh pemimpin bisa melakukan upaya keberanian lead meninggalkan. Meninggalkan rumah. Bisa. Ya ini lah meninggalkan baca. Ayo. Nah, ini tinggal dibaca. Keberanian untuk meninggalkan nilai praktek-praktek kepemimpinan yang negatif atau yang salah, tetap melakukan perubahan dengan menetapkan integritas. Contohnya apa? Negara Jepang, kalau kalian tahu, kalau Jepang masih negara Jepang tradisional, itu Jepang dulu tidak menjunjung hak asasi manusia. Jepang yang memiliki golongan ningrat yang lebih tinggi seperti golongan samurai atau bangsawan, mereka diberikan kewenangan, yaitu kemana-mana boleh pakai samurai atau pedang. Nah, kalau nggak suka dengan orang atau masyarakat, dia suka pedangnya ditebas, itu nggak ada hukuman yang mengikat. Nah, mati di jalan ya sudah. Nah, dibebaskan dari hukuman pada saat itu. Karena kenapa? Golongan samurai itu memiliki kasta tertinggi secara sosial di masyarakat Jepang. Nah, tapi pada zaman kekaisaran Meiji diubah.
bahwa walaupun bangsawan nggak boleh membawa senjata seperti pedang, tidak boleh menguruskan pedang secara sembarangan, diberlakukan hukuman mati pada saat itu. Nah, terjadi perubahan. Nah, dari negara Jepang itu apa? Negara Jepang yang sudah memperhatikan nilai etika dan hak asasi manusia. Nah, lalu apa lagi? Pada saat Jepang kuno tradisional, golongan tertinggi status sosial golongan samurai dulu memiliki nilai kewenangan yang tertinggi. Seperti apa? Kalau saya nggak suka dengan pasangan saya bisa menguruskan pedang, saya bisa membunuh pasangan saya sesuka hati saya. Nah, itu. Nah, tanpa adanya kompromi. Nah, wanita pada zaman Jepang kuno itu apa? Harus tunduk di bawah laki-laki. Nah, kalau nggak suka, samurai berbicara. Nah, ini yang terjadi. Tapi pada zaman Kekaisaran Meiji diubah total. Hak asasi manusia seperti hak wanita mulai diperhatikan. Nah, seperti apa? Seperti wanita berhak untuk menuntut keadilan. Nah, sehingga pada saat itu hak-hak daripada golongan samurai mulai dicabut, dihilangkan satu persatu. Nah, agar tidak terjadi apa? Kesewenang. Nah, ini dia. Lead. Oke, lanjut. Nah, duduk dulu. Nanti gantian. Nah, namanya memperhatikan, nggak boleh egois, tahu nggak boleh egois. Namanya pemimpin, Anda harus patuh terhadap saya, nggak boleh. Namanya pemimpin harus tadi kedua belah pihak. Nah, apa yang mereka butuhkan? Nah, kalau follower apa sih yang diharapkan? Pemimpin yang jujur, amanah, dapat dipercaya. Lalu apalagi boleh dikatakan tidak ada dusta di antara kita. Nah, ini. Lalu pemimpin harus kompeten, memiliki kemampuan keterampilan kalian. Jika ditanya, enggak dikit-dikit, misalnya bagaimana solusi Bapak? Coba tanya kepada Panglima saya. Dan tolong Panglima saya terbelakang, bagaimana pendapat kamu? Boleh pemimpin masa ditanya solusinya? Silahkan lanjutkan ke Panglima saya. Nah. Lalu apa lagi? Dependable. Nah, pin kedua, pin kata pun. Ayo, dependable seperti apa? Dependable. Contohnya tadi kan sudah honesty, kompeten sudah. Tahu dependable seorang pemimpin apa? Oh iya, udah. Tidak boleh disetir, tahu disetir? Misalnya nih contoh, saya pemimpin tertinggi dalam perusahaan, dulu ya. Nah, saya disetir, Pak, lebih baik ambil keputusan seperti ini, Pak. Datanya begini, lebih baik begini, Pak. Nah, kalau seorang pemimpin tidak boleh disetir oleh para pengikutnya, dia harus memiliki kebebasan dalam memutuskan terhadap kewenangan yang dimiliki. Lalu apa lagi? Seorang pemimpin harus kooperatif. Nggak boleh pemimpin apa? Ini tugas laksanakan. Tapi Pak, kondisi kita nggak bisa seperti itu. Saya nggak mau tahu. Anda manajer, Anda saya kaji, laksanakan. Kalau nggak mau ya udah. Anda besok buat surat pengunduran diri, silakan keluar dari perusahaan saya marah. Nah, nggak boleh seorang pemimpin. Idealnya Pak, idealismenya dia harus kooperatif, kerjasama. Oke, kalau ini keputusan nggak bisa diambil, kenapa? Apa dasar alasannya? Nah, coba jelaskan secara logisnya bagaimana. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi seorang pemimpin? Harus inspiratif, kaya terhadap ide-ide dan gagasan. Lalu apa lagi? Forward looking. Forward looking apa sih ini? Seorang pemimpin harus forward looking. Forward looking. Nah, coba nih. Forward looking apa? Mbak E, forward looking. Mbak Yu.
Oke, seorang pemimpin harus melihat ke depan terhadap pencapaian, harapan, ambisi atau impian atau visi dan misi yang dibangun berdasarkan kepentingan bersama. Oke, lanjut kelompok, silakan. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada? Astuti ada? Oh, nggak ada Astuti. Oke, lanjut. Ada berapa slide lagi? Oke, sebentar. Nah, coba nih Mbak E, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam umpan balik? Nah, dan apa maksud dari umpan balik? Ya, seperti apa nih umpan balik? Harus menerima berbagai masukan, saran, kritik agar dia bisa mengendalikan dan melakukan evaluasi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan apa saja? Oke, berarti umpan balik dilihat dari perhatikan bagaimana pengelolaan manajernya. Lalu apa lagi? Satu, dari pengelolaan manajemen. Dua, oke, berarti apa? Seorang pemimpin harus bisa mencapai sebuah impian, visi dan misi serta tujuan bersama. Umpan balik. Oke, yang ketiga, umpan balik apa nih? Iya, umpan balik harus menjadi role model dalam pelaksanaan regulasi, sistem, dan kebijakan. Nah, ya. Oke, yang terakhir, coba Mbak E, umpan balik. Udah. Ada. Apa lagi? Yang terakhir, umpan balik harus dilihat dari pencapaian, kinerja, dan sasaran. Yang dilihat apa? Berdasarkan kurun waktu, bagaimana keadaan sekarang, masa lalu, dan masa depan yang ingin diraih. Oke, lanjut. Nah, sebentar. Nah, protectionnya ini bagaimana bentuk protection? Contohnya, seorang pemimpin harus memberikan perlindungan kepada para pengikutnya
agar para pengikutnya ketika bekerja merasa nyaman dan dia secara sukarela ikhlas memberikan dedikasi loyalitasnya dan pengabdian total kepada organisasi. Nah, perlindungannya bagaimana nih perlindungannya, protectionnya? Nah, untuk perlindungan, misalnya Konebi, apa? Udah berapa lama ikut bekerja di perusahaan saya? 15 tahun, Pak. Gimana 15 tahun? Baik, Pak. Alhamdulillah. Gaji nggak naik-naik, Pak. 2.500 dari 2001, kalau Pak saya kerja sama Bapak sekarang 2025. Alhamdulillah, Pak. Puji Tuhan, 2.500. Oh, baik, Pak. Nah, hal seperti itu perlindungan protection. Atau misalnya lagi kecelakaan di tempat kerja. Sudah berapa lama dia lama? Udah seminggu, Pak. Oh, turut prihatin ya, semoga lekas sembuh. Pak, seminggu gimana biayanya? Udah sendiri. Ya saya hanya mengucapkan turut prihatin. Nah, pasti dalam hatinya kesal, berasal direktur utama gua bohong rendem. Nah, bagaimana bentuk protectionnya? Seperti apa sih protection? Seorang pemimpin harus memberikan protection, perlindungan kepada para pekerjanya, kepada para manajernya. Kalau di perguruan tinggi, ketua yayasan harus memberikan perlindungan baik kepada pekerja bagian keuangan, bagian administrasi, bagian perpustakaan, bagian keamanan, bagian kebersihan, bagian parkir, lalu tenaga pengajarnya, ketua jurusan, sekretaris jurusan, pegawai pengembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, bentuk protectionnya apa nih? Kira-kira? Nah, kalau negara bentuk protectionnya apa? Hak-hak warga negara diakui. Seperti apa? Nah, salah satunya pasal 29. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan dalam memilih agama, menjalankan agamanya. Lalu apa lagi? Diberikan juga pasal 27, yaitu apa? Protection kalau negara, pasal 27. Setiap warga negara, ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 masih ingat? Pancasila dan warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini dia. Lalu apa lagi bentuk protectionnya? Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 apa? Pasal 34 protection yang perlindungan negara yang dilakukan pemimpin. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu apa lagi bentuk protectionnya? Pasal 33 yaitu apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung seluruhnya di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk menciptakan dan mengelola nilai kemakmuran rakyat. Nah, apalagi bentuk perlindungannya? Nah, Undang-Undang Dasar 45, saya lupa pasal berapa yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, bentuk proteksinya apa pendidikan? Makanya pemerintah membantu dalam pembiayaan seperti apa? Adanya BOS, bentuk proteksinya. BOS itu apa BOS? Bantuan operasional 1 orang. BOS. Nah, makanya kalau masyarakat yang kurang mampu, nah sekarang difasilitasi ada BOS. Nah, lalu apa lagi? Nah, seperti contohnya nih. Nah, dilindungi agar sekolah nggak mencari untung. KDM menetapkan peraturan itu apa? Jangan menarik iuran tambang untuk liburan. Nah, seperti liburan, tamasya kan. Gara-gara itu akhirnya banyak orang tua yang protes. KDM menetapkan peraturan. Lalu apa lagi bentuk perlindungannya, protectionnya? Kepemimpinan. Seperti KDM nih, untuk mendidik generasi muda supaya rajin, dia tekun, patuh terhadap orang tua, dia mencontoh dari mana? Dari negara Republik Rakyat Cina. Nah, kalau ada masyarakat susah diatur, anaknya tanda tangani dokumen, nanti ada militer yang datang menjemput. Nah,
dididik secara militer. Nggak mau anaknya dipaksa ditarik. Nah, karena kenapa? Orang tuanya sudah mendandatangani mau dididik secara militer. Nah, ini yang diadopsi oleh KDM. Nah, bagi keluarga yang sulit untuk dididik, diajarkan, anaknya ngeyel, nah, dikasih tahu yang baik, misalnya main HP terus, oh, mama, papa, kuno, tinggalan zaman, ini udah zaman modern, mah, IT. Nah, sulit diatur bagaimana KDM mengadopsi, melindungi, protection dengan cara apa? Tadi menandatangani dokumen, nanti dijemput, dididik secara militer. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa 2 jam sama udah stres tuh rambutnya aja begini. Oh, udah ada sananya. Jadi ini mau dipakai bentar saja. Oh, ada pertanyaan? Silakan. Jangan lupa absen manual, udah? Udah? Kalau udah tutup. Meru, jangan pulang dulu ntar di sini ya. Siapa? Oh, udah. Jangan kirimnya. Siap.